Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan kami bersatu hati berdoa. Tuhan, sebelum kami mendengarkan akan pemberitaan firman-Mu saat ini, hamba mohon kepadamu Engkau mengurapi lidah, bibir, mulut, hati, dan pikiran hamba-Mu. Taruhkan perkataan-perkataan atas hamba-Mu ya Tuhan, biar Engkau memberikan roh hikmat dan wahyu supaya kami dapat mengenal Engkau dengan benar. Terangi mata hati kami supaya kami dapat Tuhan melihat apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Hamba mohon kepadamu, sampai hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu ini Tuhan, Engkau mengurapi dan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Aleichem Besem Hamasya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, puji Tuhan, pada hari ini kita merayakan Paskah. Pada minggu Paskah ini, saudara-saudara, kita bersukacita sebab kebangkitan Kristus itu memberikan kepada kita kehidupan yang berkelimpahan dengan kasih karunia. Kita bersyukur saudara-saudara, pada tahun ini kita bisa merayakan Paskah dan kita bisa melewati kondisi, situasi di mana pada tahun-tahun yang lalu kita sulit merayakannya karena COVID-19. Tetapi hari ini kita bisa merayakannya dengan sukacita. Doa saya untuk saudara-saudara di rumah, agar saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, agar saudara-saudara senantiasa tetap sehat dan berkelimpahan di dalam kasih karunia yang dari Tuhan. Baik saudara, kita akan masuk kepada tema kita pada minggu ini. Kristus anak domba Paskah telah bangkit. Menurut kitab Injil Sinopsis dan kitab Injil Yohanes, sebuah penyajian data primer Alkitab kanonik, distribusi integratif, biblika, dan refleksi teologis bagi kita. Data yang saya maksudkan mengenai kebangkitan Kristus dalam Injil Sinopsis itu ialah Matius 28 ayat 1-10, Markus 16 ayat 1-8, Lukas 24 ayat 1-12, dan data Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Nah, khotbah saya pada sesi Minggu Kebangkitan ini itu lebih menekankan pada substansi data primer Alkitab dengan menyajikan penyataan Alkitab kanonik tentang Kristus yang berjaya mengalahkan dosa, mengalahkan iblis, mengalahkan kutuk, dan mengalahkan maut melalui karya kebangkitannya. Sesuai dengan perkataannya dalam Matius 16 ayat 21, anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, sejarah Kristus mati, dikuburkan, dan bangkit itu tidak terjadi di ruang kosong. Data sekitar peristiwa kehidupan dan pelayanan Kristus itu adalah fakta sejarah, bukan hanya teologis. Tony Lane berkata bahwa orang yang tidak memahami sejarah kekristenan dengan benar itu seperti orang yang lupa ingatan. Saudara-saudara, fakta dan data di sekitar kehidupan dan pelayanan Kristus menurut kitab Injil Lukas, pasalnya yang ketiga ayat 1 dan 2. Mari kita baca. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisenias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayapas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Perhatikan saudara-saudara, catatan sejarah di kalimat pertama Lukas pasal 3 ayat 1 ini. Dikatakan dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius. Sebagai sejarawan, Lukas menetapkan tanggal permulaan pelayanan Kristus adalah pada tahun pemerintahan Kaisar Tiberius. Sedangkan saudara, Tiberius itu adalah putra angkat dari Kaisar Agustus. Mari kita bandingkan dengan Lukas pasal 2 ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Nah, karena Tiberius itu menggantikan Kaisar Agustus pada tahun 14 Masehi.
Maka maksud Lukas tentang tahun ke-15 pemerintahannya adalah sekitar tahun 28 Masehi atau 29 Masehi. Dalam Lukas pasal 3 ayat 1 dan 2 yang kita baca ini, pejabat yang lain juga disebutkan memerintah pada waktu itu. Dikatakan di situ Lukas menyebut Herodes. Saudara, Herodes yang dimaksudkan adalah Herodes Antipas, seorang putra Herodes Agung yang memerintah Galilea dan wilayah di bagian timur Sungai Yordan. Nah, juga yang menarik di sini, Lukas juga mencatat Hanas dan Kayafas juga disebut. Kayafas adalah imam besar yang berkuasa pada waktu itu. Hanas, ayah mertuanya, adalah imam besar yang sudah purna bakti dan masih memiliki pengaruh. Mari kita bandingkan dengan Yohanes 18 ayat 13. Kita baca. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Saudara-saudara, setelah disebut di awal Lukas pasal 3 ayat 1, Pontius Pilatus, tadi di awal Pontius Pilatus disebutkan. Kemudian Pontius Pilatus disebut kembali pada saat pengadilan Kristus. Saudara boleh baca itu dalam Lukas 23 ayat 1 sampai 25. Ia ini adalah seorang prokurator atau gubernur kerajaan dari Yudea itu sejak tahun 26 hingga 36 Masehi. Jadi melihat catatan sejarah ini, saudara, artinya Kristus itu menjalani penderitaan, kemudian wafat disalibkan, itu dipastikan di bawah pemerintahan gubernur Yudea Pontius Pilatus pada tanggal 14 Nisan atau bulan April. Atau kurang lebih, itu wafatnya sekitar tahun 33 Masehi. Nah, menurut murid-muridnya dan sejumlah catatan lain, ia bangkit kembali dari kematian pada hari yang ketiga, yaitu setelah tanggal 17 Nisan. Kemudian, data dan fakta Alkitab juga menyebutkan sekitar 500 orang melihat Kristus hidup lagi setelah kematiannya, dan sejumlah dari mereka melihat ia terangkat ke langit sampai menghilang tertutup awan. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-6. Saudara, ini adalah seputar fakta dan data sejarah yang tak terbantahkan mengenai Kristus. Jadi Kristus bukan seorang tokoh fiktif di dalam Alkitab, tapi Kristus itu benar-benar hidup. Dan kita berterima kasih. Kenapa? Meskipun pada masa itu adalah penjajahan Kekaisaran Romawi. Romawi yang terkenal dengan sistem administrasi yang begitu baik. Kristus tercatat di dalam sejarah ini. Itu yang kita berterima kasih bahwa di balik penjajahan itu Kristus hadir. Kristus dicatat dengan sedemikian rupa di dalam sejarah sehingga kita dapat mematahkan setiap anggapan tentang Kristus. Bahwa Kristus bukan hanya Kristus teologis, tetapi Kristus itu juga adalah Kristus sejarah. Jadi bagaimana Allah memasuki sejarah manusia yang terbatas ini untuk kemuliaan namanya melalui inkarnasi firman-Nya. Mari saudara-saudara kita melihat mengenai nubuat kebangkitan Kristus dalam perjanjian lama. Yesaya 53 ayat 10 mengatakan, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ini nubuat mengenai penderitaan dan kebangkitannya di dalam Yesaya 53 ayat 10. Mazmur 16 ayat 10 mengatakan, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dalam dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus melihat kebinasaan. Mazmur 30 ayat 4, 118 ayat 7 berkata, Tuhan, engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Jelas saudara-saudara ini berbicara tentang kebangkitan. 118 ayat 7, aku tidak akan mati tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan tanganmu.
Hosea 6 ayatnya yang kedua juga berbicara tentang kebangkitan, saudara-saudara, kebangkitan Kristus, menubuatkan tentang kebangkitan Kristus. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Puji Tuhan. Bagaimana penggenapannya? Dalam Alkitab, Kisah Rasul pasal 2 ayat 31 katakan seperti ini penggenapannya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak akan mengalami kebinasaan. Ketika Petrus berkhotbah, dia mengutip kitab Mazmur ini, menyatakan apa yang dikatakan oleh Daud itu merupakan sebuah nubuat mengenai kebangkitan Kristus. Dan ketika Petrus berkhotbah dengan Kisah Rasul pasal 2 ini, dia menyatakan bahwa itulah Kristus yang bangkit. Kisah Rasul pasalnya yang ke-13 ayat 33, penggenapannya dikatakan begini, telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti ada tertulis dalam Mazmur kedua, anakku, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Lukas 24 ayat 46 berkata seperti ini, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Markus 16 ayat 8, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Matius 28 ayat 6, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Saudara-saudara, ini merupakan nubuat Alkitab yang digenapi di dalam Alkitab. Nah, bagaimana dengan ucapan Kristus? Apakah Kristus pernah menyampaikan bahwa dia akan bangkit? Ucapan Kristus sendiri bahwa dia akan bangkit itu setidaknya kita temukan sebanyak 5 kali di dalam Alkitab. Dalam kitab Perjanjian Baru, Kristus semasa hidupnya telah memberitahukan paling sedikit 5 kali bahwa ia akan bangkit setelah ia mati. Matius 12 ayat 40, Matius 16 ayat 21, Matius 17 ayat 9, Matius 17 ayat 23, Matius 26 ayat yang ke-32. Saudara-saudara, penting untuk diingat juga bahwa para pemuka agama Yahudi juga ingat ucapan dari Kristus ini yang pernah berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Sehingga setelah Kristus dikubur, mereka meminta Pontius Pilatus, gubernur Yudea, untuk memberikan metrai dan penjaga sampai hari ketiga. Tujuannya ya supaya menahan Kristus bangkit. Memang tindakan itu adalah satu tindakan yang bodoh. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang dapat mencegah kebangkitan Kristus. Tetapi karena memang mata hati mereka buta dan tertutup, mereka ingin mencegah Kristus itu bangkit. Saudara-saudara, itu tindakan catatan sejarah yang paling bodoh yang kita temukan. Tetapi menjadi penting karena apa? Karena itu membuktikan bahwa Kristus sendiri berkata, ia akan bangkit. Mari kita baca Matius 12 ayat 40. Ketika Kristus berkata, seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ini ucapan Kristus sendiri tentang kebangkitannya. Matius 16 ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi Kristus sendiri secara gamblang mengatakan ia akan bangkit. Lalu Matius 17 ayat 9, pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Ketika mereka di gunung Kumul melihat Kristus dimuliakan, tampilnya Musa dan Elia. Pada saat itu Kristus berkata kepada mereka, jangan kamu ceritakan sebelum anak manusia dibangkitkan. Artinya sebelum aku dibangkitkan. Itu dari mulut Kristus sendiri. Matius 17 ayat 22 dan 23 berkata, pada waktu Yesus dan muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka,
Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya pun sedih sekali. Saudara-saudara, begitu gamblang, begitu jelas Kristus berkata setelah ia mati, ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Matius 26 ayat 31 dan 32. Ini ucapan Kristus juga. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Puji Tuhan. Saudara-saudara, ini berdasarkan penyajian fakta dan data ini, hanya ada satu implikasi logisnya untuk kita. Hanya ada satu. Tidak ada kata tidak dan netral. Satu saja implikasi logisnya, bahwa Kristus benar-benar bangkit. Saudara-saudara tahu bahwa Kristus benar-benar bangkit secara fisik, bukan hanya secara rohani. Hal itu nampak bahwa Kristus memiliki daging dan juga tulang. Lukas 4 ayat 39. Dia juga setelah ia bangkit makan ikan. Lukas 24 ayat 42 sampai 43. Bahkan saudara, ia menantang Thomas untuk memasukkan jarinya ke lubang paku yang pernah ada di tubuhnya. Yohanes 20 ayatnya yang ke-27. Dan menarik saudara-saudara, semakin menarik, Alkitab menyajikan data yang berlimpah-limpah tentang kebangkitan Kristus. Kesaksian Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 3-8 menyokong validitas dari kebangkitan Kristus ini. Dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang kuterima sendiri Allah, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kristus telah mati itu sesuai dengan kitab suci. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Kristus sudah pura-pura mati, pingsan dan tidak mati, itu tidak sesuai dengan kitab suci kanonik. Haleluya. 4. Bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara-saudara, jika Kristus, saudara, dikatakan bahwa di situ tidak dibangkitkan, tidak sesuai dengan kitab suci. Yang sesuai dengan kitab suci adalah Kristus dibangkitkan, benar-benar bangkit. Ayat 5, dan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada 12 murid. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang ini. Maksudnya hidup pada zaman itu. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan paling akhir dari semua itu ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Saudara-saudara, bukan hanya itu. Validitas penampakan Kristus yang telah bangkit divalidasi di dalam Alkitab Perjanjian Baru secara komprehensif dan paripurna. Mari kita lihat Maria Magdala dekat kubur. Markus 16 ayat 9, Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Perempuan-perempuan lain dikubur. Matius 28 ayat 8 sampai 10. Dua murid yang berjalan ke Emmaus, Markus 16 ayat 12 sampai 13, Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Simon Petrus atau Kepas, Lukas 24 ayat 34, 1 Korintus 15 ayatnya yang kelima. 10 murid tanpa Thomas, Lukas 24 ayat 36 sampai 43, Yohanes 20 ayat 19 sampai 25. 11 murid termasuk Thomas, Markus 16 ayat 14, Yohanes 20 ayat 26 sampai 29. Sejumlah murid di Galilea, Matius 28 ayat 16 sampai 20, Yohanes 21 ayat 1 sampai 24. 500 orang sekaligus, 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-6. Yakobus adik Yesus dan semua rasul, 1 Korintus 15 ayat 7. Sejumlah murid pada waktu Yesus akan terangkat naik ke surga, Markus 16 ayat 19 20, Lukas 24 ayatnya yang ke-50 sampai 53, Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 12.
Dan saudara-saudara, Saulus yang kemudian bernama Paulus dalam perjalanannya ke Damsyik atau Damaskus, Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 6, 22 ayat 1 sampai 10, 26 ayat 12 sampai yang ke-8, 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-8. Saudara-saudara, fakta dan data secara komprehensif dan paripurna disajikan kepada kita tentang Kristus yang telah bangkit itu. Refleksi teologis untuk kita yang pertama, bahwa Paskah Perjanjian Baru yang kita kenal di dalam Kristus hari ini, saudara-saudara, yang kita kenal hari ini merupakan sebuah perayaan New Exodus dari karya agung Allah Tritunggal di dalam Kristus untuk membebaskan kita dari kuasa dosa, kutuk, iblis, dan maut. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memandang bahwa oleh kebangkitan Kristus, oleh peristiwa Paskah Kristus, eksistensi hidup kita dipulihkan kembali. Mari kita bandingkan dengan Roma 6 ayat 8 sampai 11. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Perhatikan, saya baca ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, bagaimana cara kita memandang Paskah hari ini? Kita memandang bahwa oleh kebangkitan Kristus, eksistensi hidup kita dipulihkan kembali. Seperti dikatakan oleh ayat 11 ini, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Artinya, secara integratif, melalui kuasa kebangkitan ini, Kristus menyodorkan kita kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepadanya. Sebab apa? Sebab oleh karena Kristus kita diperkenankan. Jadi secara integratif melalui kuasa kebangkitannya ini, Kristus menyodorkan kita kepada Allah sebagai persembahan. Jadi hidup kita, saudara, berkenan kepada Allah itu oleh karena karya agung Kristus ini. Yang ketiga adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya bagi Kristus, anak domba Paskah yang telah bangkit itu. Saudara, inilah metafora Kristus, anak domba Paskah yang telah bangkit itu, yang diungkapkan di dalam Wahyu pasal 5 ayat 9 sampai 13. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa, dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk dan tua-tua, jumlah berlaksa, beribu-ribu laksa, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih. Ini metafora tentang Kristus, saudara-saudara, yang telah bangkit itu, yang telah disembelih itu bangkit. Saya ulangi, ayat 12, anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Ayat 13, dan aku mendengar semua makhluk di sorga dan di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Kristus adalah anak domba Paskah yang telah bangkit. Kalimat selanjutnya adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya.
Saudara, itu merupakan sebuah metafora yang diungkapkan oleh Yohanes dalam kitab Wahyu. Betapa agung dan luar biasanya. Saudara-saudara, hal senada juga dikatakan oleh malaikat tentang kebangkitan Kristus ini dalam Matius 16 ayat yang ke-8 dalam data primer Alkitab kanonik. Dikatakan, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Puji Tuhan, saudara. Kristus anak domba Paskah kita telah bangkit. Kubur itu kosong, bukan omong kosong. Saudara, terlalu berlimpah fakta dan data Alkitab berbicara tentang Kristus anak domba Paskah yang telah bangkit itu. Kuburnya yang kosong, bukan omong kosong sejarah dan teologi. Dan sampai hari ini, saudara-saudara, sudah menjelang 2000 tahun lamanya, mayat Yesus maupun kuburannya yang kedua tidak pernah ditemukan. Apa sebabnya? Sebab ia telah bangkit. Sebab itu, mari kita, saudara-saudara, nyatakan keagungan Paskah kita itu dengan berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Keagungan bagi Allah Tritunggal yang telah menyelamatkan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur hari ini pada peristiwa Paskah ini, kami yang mati dihidupkan oleh kuasa kebangkitan-Mu. Kami yang berdosa diampuni oleh kuasa kebangkitan. Kami tidak mati selama-lamanya, tetapi kami diberi oleh-Mu kehidupan. Itu sebabnya kami ingat perkataan-Mu kepada Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Inilah sebabnya kami berterima kasih kepadamu, Bapa, oleh kasih-Mu yang besar melalui Putra-Mu yang tunggal dan kuasa Roh Kudus yang telah memberikan, mencurahkan kasih-Mu itu kepada kami, sehingga pengharapan kami tidak sia-sia. Kami naikkan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.